Maaf ya dong. Maaf ya dong. Maaf ya dong. Berarti nasib itu, kalau udah nasib susah. Itu. Coba. Orang mainnya setengah air, saya dilempar di popping. Halo, ketemu lagi dengan saya Kang Ito. Pagi ini saya ada di Kabeda. Kabeda itu posisinya di Telaga Kukusan. Di sini banyak sekali kolam. Ada kolam harian, ada kolam lomba, ada kolam sewa dan sebagainya. Kebetulan hari ini saya diundang sama teman-teman dari YouTuber untuk mancing bareng kecil-kecilan. Nah, di kesempatan ini hadir juga teman saya, teman dekat saya. Beliau adalah penggiat daripada salah satu marketer atau marketing gitu, satu produk alat pancing yang cukup terkenal. Kita akan coba kenalkan beliau seperti apa, siapa dia. Jangan kemana-mana, ikutin saya. Pak Las, apa kabar Pak Las? Halo, kabar baik Kang Ito. Waduh. Terima kasih udah datang nih Pak Lastio nih. Siap. Ini Pasti. Sabtu pagi diacak-acak untuk diajak mancing sih, seneng-seneng. Ya. Gimana kabarnya Pak Lastio? Kabarnya baik dan terima kasih atas undangannya dan rasanya lebih seneng ya kalau di akhir pekan kita bisa bertemu ngobrol di alam seperti ini gitu loh. Karena dunia yang kita gelutinnya sebetulnya dunia yang identik dengan dunia luar. Jadi maksudnya luar ruang lah seperti ini, dan ini cocok banget gitu loh, lihat kolam, lihat air, seger ya, fresh gitu ya. Fresh. Jadi kemarin Senin sampai Jumat kita mesti harus berkutat dengan angka, dengan laptop, dengan seluruh hal-hal yang kita mesti harus koordinasikan dengan rekan-rekan lain, dan sekarang kita ada di sini. Wah, ya, terima kasih banget Kang Ito. Aduh, ini juga ada teman-teman ini banyak banget di sana, ada YouTuber semua, kita diundang gitu. Nanti moga-moga kita bisa senang-senang bareng ya Pak Lastio. Iya, Pak, mohon maaf, kita mau ngobrol nih, kan kita kenal udah lama ya. Lebih daripada 15 tahun gitu kan. Ya. Saya tahu Pak Lastio ini kan ya pegang satu brand yang cukup lumayan fenomenal. Saya tidak membahas itu, cuma saya membahas perkembangan secara umum tentang alat kita gitu loh Pak. Dari dulu kan Pak Lastio udah puluhan tahun yang lalu sistem marketing yang istilahnya tradisional, dalam arti bantuan medsos dan sebagainya itu kan masih biasa. Perbedaan yang signifikan tuh di mananya Pak dengan yang sekarangnya? Mungkin saya koreksi dulu ya, belasan Kang Ito. Saya belasan kalau saya di marketing alat pancing ini baru 19 tahun, jadi bukan puluhan ya. Kalau puluhan kan 20, 30 gitu. Enggak kan 10 ke atas, puluhan juga. Kesannya saya tua gitu. Ya, 19 tahun ada di marketing satu produk alat pancing, dan itu udah ada dua fase ya. Saya membaginya dua fase aja. Betul. Fase di mana belum ada media sosial sama setelah media sosial. Ya, Jadi, betul. Jadi kalau garis besarnya adalah kesamaannya adalah dituntut kreativitas. Gitu. Dunia marketing harus kreatif. Udah itu. Jadi masa lalu sama masa sekarang itu harus kreatif. Bedanya dulu efek dari apa yang kita kerjakan di marketing itu skupnya masih terbatas. Contoh kecil, kita bikin event di Depok gitu. Itu gaungnya hanya kita harapkan di Depok sama sekitarnya lah, Sawangan dan sekitarnya, karena nanti si peserta di Depok ini, pemancing event kita akan mancing di sekitarnya, baru ngefek ke sana. Tapi sekarang media sosial, kita ada di Depok, Merauke, kebetulan penyuka kolam, mancing kolam dimanapun seluruh Indonesia bisa akses itu. Itu aja perbedaan yang nyata. Jadi sekarang menurut saya pribadi, untuk tersampaikannya pesan dari marketing kita itu akan lebih cepat dan lebih luas. Itu. Tapi tetap aja kreativitas harus dituntut lagi, karena dengan perkembangan medsos ini
kita juga akan terlihat bagaimana kita mengelola sebuah brand, bagaimana kita membawa opini pengguna brand kita itu untuk benar-benar menerima apa yang kita mau sampaikan, produknya, fiturnya, mungkin pengalaman dari produk itu ketika dipakai, produk itu ketika dipersiapkan, seperti itu kan. Oh ya, berarti kuncinya adalah di kreativitas ya, mau marketing konvensional maupun sekarang kita bilang digital marketing. Digital marketing. Nah, berkenaan dengan itu, kalau kita lihat ya Pak Lastio ya, kita ini kan ya kalau dibilang tua belum, kalau dibilang muda enggak juga. Nah, kan sekarang banyak nih ya anak-anak muda yang begitu kreatif, kemudian begitu kuat, kemudian geraknya begitu cepat gitu kan. Bahkan ada yang mereka import sendiri dan sebagainya. Menurut Pak Lastio gimana cara supaya kita juga bisa mengikuti mereka gitu Pak? Gimana cara mengikuti mereka ya? Jadi saya mau menempatkan untuk teman-teman yang saat ini sedang galau atau sedang berpikir saya mau kemana gitu. Kalau saya mau kemana sebenarnya di era sekarang ya, kalau saya melihat ada anak muda yang merasa dirinya seperti Hamdan ATT termiskin di dunia atau dia menjadi putus asa atau apa, sebetulnya udah bukan pada tempatnya, karena semua bisa terwadai di era digital seperti ini ya, dan seperti yang tadi bilang anak muda bisa impor sendiri atau apa, saya rasa memang itu dari dulu sudah ada pandangan ke sana. Jadi beberapa tahun yang lalu saat saya ada sounding dengan Big Boss itu pernah menyampaikan bahwa pola marketing kita seperti ini apakah masih bisa bertahan untuk ke depan. Saya bisa bilang oh tidak, karena akan ada pergerakan. Saat itu saya ngomong gitu karena saya berpikir ketika saya ada di lapangan, kita tidak bisa menyerahkan apapun yang kita miliki untuk dijual itu kepada pelanggan, nggak bisa. Kita harus turut serta untuk membentuk area pasar sehingga bisa mengembangkan produk kita. Sama yang sekarang ini, itu kejadiannya adalah ketika ekonomi global. Si produsen produksi barang banyak, ada permintaan. Tapi suatu saat karena dia kadang ya wajar lah ya, dalam berbisnis itu pengen selalu ada peningkatan. Ketika produksinya bisa meningkat, sedangkan permintaan itu lambat tuh menurut mereka, karena produksinya makin banyak, dia bingung. Lah ini orang ngambilnya kok 10.000, 20.000, tapi gue bisa bikin 50.000. Melihat bahwa si pembeli ini, pemesan ini bisa mengembangkan produknya, jumlah produknya, dia pasti akan berpikir pasti ada pangsa pasar. Cuman mungkin si pemesan ini kurang greget untuk membuat marketingnya kurang membuat pasar itu berkobar gitu loh. Akhirnya nggak sabar, dia pergilah ke tempat si pemesan dan melihat wow pasarnya banyak. Nah akhirnya dia gitu, produksinya akhirnya diceperin, dipaparin. Di tempat yang pemesan itu akan ada banyak orang yang melihat bahwa ada peluang. Era digital, ketik, Alibaba, ketik, jreng, akhirnya tahu bahwa ada di negeri nun jauh di sana bisa menyediakan apa yang saya mau. Siap. Nah, seperti itu. Waduh, makin seru kita pembicaraannya tentang marketing kelas tinggi. Otak saya juga kadang-kadang nggak nyampe. Kita akan korek hal yang lain lagi, yang lebih seru lagi seperti apa, jangan kemana-mana ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita bicara masalah marketing ya kan, dunia marketing yang era lama dengan era yang baru, kemudian saran dari Pak Lastio harus begini-begini. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Lastio. Kan Pak Lastio sering turun ke bawah kan, istilahnya ikut mancing seperti gitu. Nah, kebanyakan tren dulu dengan tren sekarang, pemancing itu maunya seperti apa sih Pak Lastio? Mungkin bisa gambarin gitu kan, mau seperti apa gitu yang lagi orang mau gitu. Gambaran orang mau ya. Orang mau gini. Sekarang kalau saya melihat pemancing sekarang lebih banyak maunya. Gitu. Lebih banyak maunya, tapi dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip karena gini.
ketika era sebelum ada digital seperti sekarang ini, mereka hanya bisa mengikuti apa yang ada di situ. Dia main di kolam A gitu, ya di kolam A seperti itu dia akan ikutin. Tapi ketika saat ini akses dimanapun dia bisa ngakses, nggak bisa. Sama seperti kita punya produk sekarang itu, pasar nggak kita mau giring dengan yang kita punya itu udah enggak, karena kita harus merespon pasar dan kemauan mereka tuh cepet karena informasi yang dia dapat banyak. Dari yang banyak itu mereka susun menjadi satu formula di mana gue mau ini. Itu yang intinya. Kalau dulu kan informasi dikit, jadi ketika dia mau, ya contohnya seperti Kang Ito, aku mau umpan yang kayak gini gitu. Udah, karena informasinya dikit. Tapi giliran mobilitasnya tinggi karena ada info kolam sana bagus, dia pergi kemana-mana. Ketika pergi kemana-mana dengan kondisi yang berbeda-beda, akhirnya tuntutan untuk mendapatkan sesuatunya itu kan bertambah banyak. Nah, ketika banyak itu akhirnya ya produsen harus meresponnya. Dulu ingredientnya cukup 4, kita formulasi, kita olah keluar produknya. Tapi karena dia menyadari ternyata harus butuh ini, jadi 12 ingredient, 12 bahan. Bagaimana kita akan mengolahnya untuk menjadi sesuatu yang memang diinginkan sekarang. Jadi ya, karena kecanggihan teknologi lagi itu Pak ya. Iya, Karena mereka bisa informasi tersampaikan banyak dan itu bisa gitu. ini. Nah, itu salah satu trik utamanya gimana Pak? Contoh kayak saya gitu kan. Pada zaman awal-awal kita mulai usaha gitu kan, mungkin hanya produsen itu 100 gitu. Sampai sekarang kan mungkin ribuan gitu kan. Ribuan produsen, dan seperti yang awal saya tanyakan bahwa sekarang persaingan di luar kan makin parah. Gimana sih trik? Kalau saya lihat sih pendekatan Pak Lastio itu luar biasa gitu terhadap user. Triknya harus gimana Pak supaya pendekatan ke user tuh kita benar-benar mengena? Gimana caranya Pak? Cara yang pertama adalah kita mesti selamin dulu ya, end user kita lah. Kita sempitin dulu lah. Mama toko itu, toko. Kita silamin dulu lah. Bagaimana kita bisa membuat suasana bersama toko ini nyaman. Ketika nyaman itu kita akan dapatkan hal-hal yang lebih pada pribadi atau hal-hal yang lebih komplit gitu loh. Nah, itu nanti yang akan mendasari apa yang kita akan lakukan pada toko itu. Seperti end user seperti itu. Jadi lebih mengena. Contoh kecil lah. Ketika kita ngobrol-ngobrol gitu. Sebenarnya saya habis jalan. Saya hanya butuh aqua. Tapi Kang Ito menawarkan Starbucks, kopi lah, apalah, mahal. Menurut Kang Ito itu sudah mempunyai nilai yang benar-benar saya menghargai saya. Gitu. Tapi ternyata nggak tepat. Karena dia butuhnya aqua saya tidak butuh itu, saya butuh aqua gitu. Jadi sebenarnya bukan pada nilai materi, tapi pada bagaimana kita menyelamin itu. Sama seperti end user produk kita gitu. Bagaimana menyelami mereka, butuhnya apa? Kadang kan yang mereka butuhkan bukan yang kita hargain mereka. Kadang ya memang nantinya harus menghargai, tapi ketika mereka nggak butuh kita juga, kita nggak hadir dengan ketidakbutuhan mereka, ya mohon maaf kalau kita nanti akhirnya kecewa gitu loh. Nah, kenapa saya mengarah ke pembicaraan ini, karena kita mesti harus mendalami itu. Seperti itu contoh kecil. Nah, kalau secara keseluruhan sih ya, kalau untuk kayak persaingan, bagaimana menempatkan seseorangnya, ketika kita berhubungan dengan orang dan kita menawarkan sesuatu, kita harus memberikan beberapa step di belakangnya yang bisa meyakinkan orang itu. Contoh kecil, ketika kita mau bilang, oh, Kang Ito bilang sama saya, Pak Lastio, saya punya produk bagus buat Pak Lastio. Oke, produknya apa? Produknya seperti ini. Di tempat Pak Lastio butuh kayak gini. Saya pasti kaget. Bagaimana kamu tahu saya butuh ini? Karena pengamatan Kang Ito. Begitu saya udah tahu bahwa saya butuh dan dibuatin produknya, saya udah seneng itu. Berarti kan Kang Ito tinggal berpikir bagaimana kesenangan itu bisa menjadi sesuatu interest yang lebih tinggi lagi. Apa? Nanti, Bapak kalau saya udah bikin produk ini, kita akan lakukan ini. Lakukan ini adalah untuk seperti ini. Setelah seperti ini kita dapatkan akan seperti ini. Paling nggak siapin dulu lah 2 step berikutnya, sehingga si orang yang dikasih produk ini akan merasa yakin, oke, aku bikin dulu. Kan stop. Begitu udah bikin, baru step 2 tadi dijalankan,
Kang Ito pasti akan mempersiapkan step ketiga, step keempat. Wah, Seiring ini seperti itu ini sih S2 gambarannya. marketing pun belum bisa dapat ini ilmu ini. es krim punggung. Jadi Wah, ternyata saudara-saudara, saya stepnya masih jauh di bawah Pak Lastio sih untuk teknik marketingnya, tapi luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ini pengalaman juga buat kita ya Pak Lastio ya. Ya, ya, jadi kita sekedar sharing, ya. bukan menggurui ya kan. enggak. Sebetulnya ini Kang Ito, sebetulnya gini. Kalau bagi saya pribadi sih ya, dipertemukan dengan siapapun kita, itu atas kehendak yang Maha Kuasa. Oh gitu ya, betul. Iya, dan pasti ada apa? Betul. Orang yang jengkelin aja, Betul. itu sebetulnya adalah Ada pembelajaran buat kita. kiriman sama Gusti Allah loh. Ya, betul. Contoh kecil lah Kang, kadang ada orang yang membuat kita terhinakan, membuat kita wah dipermalukan seperti apa. Ternyata jawabannya simpel, karena kita pernah ngomong pengen deket sama Gusti Allah. Kalau udah deket sama Gusti Allah, jangan dengerin manusia. Orang dia juga sama seperti kita, nggak sempurna. Kalau kita masih mikirin, aku diomongin Kang Ito kayak gitu, aku diomongin ini kayak gitu, ya sudah. Doamu ketika, ya Allah saya pengen ridhomu, ya Allah saya pengen berkamu, lah gimana? Seperti itu sih. Oke. Obrolan Wah, ringan makin aja. panjang ini rumahnya. Baik, terima kasih Pak Lastio, Ya. terima kasih Oke. banget buat obrolan pagi ini. Nanti kita lanjutin lagi untuk yang grid-grid berikutnya. Oke. Hari ini kita seneng-seneng mancing-mancing ya. Ya. Moga-moga bisa happy-happy. Terima kasih sudah Siap. berkunjung. Moga-moga Oke, terima sukses kasih. terus buat Sukses terus teman-teman buat Pak Lastio. Kang Ito ya. Terima kasih. Dengan umpan jempol mancing jadi puas. Puas. Jari dan jempol tangan digoyang, mari kita gaspol berangkatin empang. Jari dan jempol tangan digoyang, umpannya nampol menuhin koran. Lempar di sini, lempar di sana sini, ikannya pada ngumpul. Narik di sini, narik di sana, joran melengkung digetak. Ahoy! Jari dan jempol tangan digoyang, pakai umpan jempol lo pasti senang. Umpan jempol emang nampol.